Yo halo guys, selamat datang kembali bersama Mimin Guanteng di sini. Buat kalian yang belum subscribe, boleh kali di-subscribe dulu. Oke, film kita kali ini berjudul Heartful Arises yang rilis tahun 2016. Film ini bercerita di mana dua master catur asal Tiongkok yang terjerat beberapa kasus pembunuhan berantai sehubungan dengan efek dari transplantasi organ. Kedua orang ini mempunyai profesi masing-masing, yaitu seorang polisi dan psikolog kriminal. Keduanya berada dalam ancaman besar karena mereka harus menghadapi seorang penjahat paling terkenal di Hong Kong yang telah membunuh para pebisnis top di Asia Tenggara. Penasaran kan guys? Kalau begitu tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan menampilkan berita tentang seorang pembunuh kejam yang terkenal di Hong Kong. Pembunuh itu mendapat julukan jenderal. Sampai saat ini tak ada korban yang selamat serta ditemukannya 3 pria tewas. Sebelum kematian ketiga pria tersebut, masing-masing dari mereka menerima surat kematian. Seorang konglomerat bernama Ben Lam baru saja mendapat surat kematian tersebut yang artinya hanya tersisa 30 menit sebelum Ben Lam akan dibunuh. Aksi pembunuhan berencana ini disaksikan oleh seluruh masyarakat Hong Kong yang berharap tim kepolisian mampu menggagalkan rencana sang jenderal. Di sisi lain menampilkan seorang pimpinan polisi bernama John. Bukannya panik, ia malah bermain catur bersama anak kecil. John mengajari anak kecil itu untuk menang dengan membaca cara bermain lawan. Ia berkata bahwa cara untuk menang adalah dengan menggunakan otak bukan emosional. Setelah berhasil mengalahkan sang anak kecil itu, tim kepolisian kemudian diluncurkan untuk menangkap jenderal dan John pun mulai bergerak. Scene pun berpindah di mana menampilkan wajah jenderal yang sangat tampan. Ia keluar dari mobil untuk menyerahkan diri. Namun ternyata itu hanyalah tipuan untuk mengecoh polisi dengan menggunakan asap yang menghalangi penglihatan. Ia kemudian melompat dari jembatan lalu pergi untuk mencari Ben Lam. Di sisi lain, Ben Lam sedang dijaga oleh para bodyguard. Tiba-tiba muncullah sang jenderal lalu mereka pun berkelahi. Jenderal menang mudah, namun ketika ingin membunuh Ben Lam, John datang di waktu yang tepat. John mengarahkan pistolnya, lalu menyuruh sang jenderal untuk tidak melakukan pembunuhan. Jenderal berkata bahwa Ben Lam pantas mati karena semasa hidupnya Ben Lam hanya merugikan masyarakat kecil. Di tengah perdebatan kedua orang ini, Ben Lam kemudian bangkit lalu menembak kepala jenderal. John pun dengan cepat mendorong tubuh Ben Lam sehingga tembakan yang diluncurkan oleh jenderal tepat mengenai dadanya. Petugas medis berusaha menyelamatkan nyawa John dan tembakan di dada John ternyata tepat mengenai jantungnya. Ia pun mendapat donor jantung dari organ milik jenderal yang telah dinyatakan meninggal. Dan film Heartful Arises pun dimulai. Scene pun berpindah menampilkan John yang bermain catur dengan seorang pria. Tak satupun orang berhasil mengalahkannya. Kemudian seorang pasien bernama Calvin Che ikut bermain dan berhasil menang seri dengan John. 12 bulan kemudian, Calvin Che yang bekerja sebagai psikolog kejahatan sedang mengajar di salah satu kelas. Ia menunjukkan data seorang pria bernama Robert. Robert yang awalnya memiliki berat badan ideal seketika berubah setelah menerima donor jantung dari Tommy. Hal itu dikarenakan Robert mewarisi kebiasaan Tommy yaitu memakan kentang goreng secara berlebihan. Menurut psikolog Amerika, ada 10% dari pasien pencangkokan organ mewarisi pikiran dan bahkan perilaku dari si pendonor. Selama pencangkokan organ, DNA pendonor disalin kepada si pemilik baru. Layaknya memori handphone, begitu pula dengan organ yang menyimpan sebagian memori dari pendonor.
Dalam kasus Robert, ia tidak hanya mewarisi jantung Tommy, tapi juga kesukaannya terhadap kentang goreng. Seorang wanita bertanya apa hubungan kelas psikologi kejahatan dengan pencangkokan organ. Lalu Calvin Chia berkata bahwa jika seseorang mendapat pencangkokan jantung dari seorang pembunuh, maka ada kemungkinan orang tersebut mewarisi kesukaan si pendonor, yaitu untuk membunuh. Scene pun berpindah pada John yang memohon pada Madam Ho untuk memperbolehkannya kembali bekerja di satuan tugas khusus. Namun Madam Ho menolak karena alasan kesehatan John yang baru saja pulih. John tak menyerah untuk meyakinkan Madam Ho bahwa ia sudah sembuh total. Dan pada akhirnya Madam Ho pun terpaksa menerimanya. Scene kembali berpindah di mana Madam Ho memperkenalkan Calvin Che sebagai psikolog kejahatan dan Milton Ko dari Interpol. Madam Ho memulai misi mereka dengan menampilkan informasi tentang Ben Lam yang telah meninggal. Di bagian Asia lainnya terdapat dua kasus yang serupa. John dengan percaya diri berkata bahwa ia siap menerima tantangan untuk memecahkan kasus ini. Scene berpindah di mana menampilkan Calvin dan John yang pulang bersama. John berkata bahwa perilaku Calvin mirip seperti Jenderal. Calvin pun hanya terdiam lalu keluar dari mobil. Pada malam harinya, John makan malam bersama sang istri yang bernama Sue. John yang tak menyukai makanan pedas, anehnya ingin memakan makanan tersebut. Istrinya pun memahami perubahan John. 人梗係會變㗎，唔係變壞咪得咯。哇，咁我呷醋喎。Scene kembali berpindah pada Madam Ho yang memimpin rapat tentang dua korban di Asia. Yang pertama adalah Sherman Ko, tenggorokannya digorok dan mulutnya disumbat dengan bidak catur. Yang kedua adalah konglomerat asal Malaysia bernama Tuan Nala. Dan yang ketiga adalah Ben Lam. Menurut laporan polisi, ada persamaan pada luka-luka fatal dari ketiga korban serta ditemukannya bidak catur di TKP. Masing-masing korban juga sama-sama memiliki catatan kriminal. Namun tak satu pun dari mereka yang dihukum. Calvin berasumsi bahwa motif pembunuhan dari si pelaku adalah Robin Hood, yaitu menegakkan keadilan dengan kejahatan. Sama persis seperti Jenderal, si pelaku ingin menjadi pahlawan kesiangan dengan membuat para konglomerat tewas. Namun menurut data, Jenderal tak memiliki kaki tangan dan bahkan keluarga. Maka tugas John dan tim adalah menemukan siapa dalang yang mengikuti jejak Jenderal tersebut. Scene kembali berpindah di mana menampilkan John dan Calvin yang naik ke menara tempat salah satu korban yang digantung 45 meter dari tanah. Mereka berdua mendapat petunjuk berupa tulisan, "Ketika kau menatap jauh ke dalam jurang, jurang juga menatap ke dalam dirimu." Milton Ko memberitahukan bahwa mereka menemukan undangan perjamuan dari menara. Menurut John, undangan itu adalah petunjuk bahwa pelaku akan melakukan pembunuhan pada saat perjamuan. Untuk itu, ia merekrut mata-mata untuk mengawasi orang-orang penting di sana. 剩低嘅6個出口就交俾 SDU 嘅梁 Sir 負責，清楚未？ Scene kemudian berpindah pada perayaan pesta. Terlihat John berbicara dengan Calvin di mana mereka membahas tentang sasaran yang mungkin diincar Jenderal, yaitu Kim Hee-jin, tokoh terkemuka dari Korea Selatan, Wenu, Raja Minyak Asia Tenggara, dan Fong Xiuping, pemilik perusahaan kapal pesiar terbesar di Singapura, sekaligus penyelenggara pesta malam ini. John tanpa sengaja melihat seorang wanita yang tampak familiar di matanya, namun John tak tahu siapa namanya. Tak berselang lama, tiba-tiba ledakan terjadi yang menyebabkan kebakaran di dapur. Orang-orang mulai panik, sedangkan John membantu wanita tadi dengan memberikannya jaket lalu berlari mencari ketiga sasaran. John berhasil menemukan Kim Hee-jin yang terkapar di lantai. Ia kemudian mengejar si pelaku di tengah kegelapan. Mereka berkelahi dan John melihat wajah pelaku yang sangat mirip dengan Jenderal.
Kemudian Calvin datang menyerang pelaku sehingga John pun berhasil selamat. 多謝你。唔使多謝我，杯茶呢啲火幾針嘅。Scene kemudian berpindah di mana menampilkan tim satuan yang melihat rekaman CCTV ketika pelaku menyamar sebagai petugas keamanan. Korban pada malam itu adalah Fong Xiuping dan tenggorokannya juga digorok dan kematiannya 15 menit setelah kebakaran. Kemudian datanglah John lalu berkata bahwa ia melihat jenderal tadi malam. Semua orang tak mempercayai perkataan John lalu mereka semua bubar. 琴日見你唔係好舒服，不如唞下。我冇唔舒服，我知我見到將軍。 Madam Ho memberikan jaket dan kue dari wanita semalam yang bernama Sharon. John kemudian membuka kue itu lalu terbayang wajah Sharon ketika memasak kue itu untuknya. John dikejutkan oleh Calvin dan ia memberitahu Calvin tentang kejadian aneh tersebut. John sebelumnya tidak mengenal Sharon tapi anehnya wajah Sharon selalu hadir dalam pikirannya. Calvin pun hanya memberikan saran agar sesekali mengikuti naluri daripada logika. John melihat puntung rokok yang ditemukan di TKP dan ia meminta Jack untuk memeriksa isi puntung rokok tersebut yang ternyata adalah alamat kamar hotel. Calvin yang mengawasi dari belakang tiba-tiba mengalami kesakitan. John pun membantunya sedangkan Jack pergi memanggil Milton Ko. John lalu mengambilkan obat milik Calvin. Karena merasa curiga, John mengambil satu pilnya untuk diperiksa. OK， Scene kembali berpindah menampilkan tim satuan tugas yang mengepung kamar hotel pelaku. Namun sayangnya mereka tak menemukan batang hidungnya di sana. John lalu meraba gelas di atas meja yang diisi air hangat. John kemudian menyusul Calvin masuk ke dalam lift dan ia semakin curiga pada Calvin karena wajahnya yang tampak gugup. Scene kembali berpindah di mana John menarik Jack lalu memberitahukannya bahwa si pelaku pasti baru saja pergi karena air di dalam gelas yang masih hangat. John berasumsi bahwa ada anggota timnya yang berkhianat menjadi mata-mata untuk si pelaku. Scene kemudian berpindah pada John yang pergi ke sebuah kafe untuk menemui Sharon. John bertanya apakah mereka berdua pernah bertemu sebelumnya. Sharon menjawab bahwa mereka hanya pernah bertemu sekali saat John membantunya di hotel tadi malam. Sharon lalu mengajak John untuk makan di pasar. Mereka duduk di rumah makan yang sederhana, lalu Sharon berkata bahwa John mengingatkannya pada sang tunangan yang meninggal seminggu sebelum pernikahan. Setelah dari situ, John pun pulang. Ia kemudian meminta Sue untuk memeriksa pil obat yang merupakan milik Calvin. Scene kemudian berpindah di mana menampilkan John yang pergi ke rumah sakit untuk menemui Ko. Namun seorang perawat tampak menghindar darinya dan tak mau membantu. Sedangkan di sisi lain, Sue mendapat informasi tentang pil yang diberikan John. Ternyata pil itu adalah obat anti penolakan setelah pencangkokan hati. John yang sedang berteleponan dengan Sue segera menghindar karena Calvin yang tiba-tiba saja datang. John lalu menghubungi Jack untuk menyuruhnya memeriksa catatan medis dari Calvin. John tak ingin ada yang tahu termasuk Calvin sendiri. Scene pun berpindah pada John yang menemui Calvin untuk menanyakan hal-hal mengenai penyakitnya. Calvin pun berkata jujur, ia memang melakukan pencangkokan hati. Tapi Calvin tak memberitahukan organ siapa yang ada dalam tubuhnya. Sedangkan di sisi lain, di tengah kerumunan orang muncul video wajah jenderal yang mengumumkan bahwa ia akan kembali beraksi melakukan pembunuhan lagi. Sasarannya kali ini adalah seorang pengeruk laba Thailand yaitu Chok Nalong. Tim kepolisian kini sudah mengambil tindakan. Kepolisian Thailand telah mengonfirmasi bahwa Chok Nalong menerima bidak catur. Milton Ko berkata bahwa Chok Nalong akan mengadakan upacara keagamaan. Kepolisian telah memperingati Chok Nalong tetapi ia tidak peduli dan memilih untuk melanjutkan acaranya besok malam.
John lalu mengusulkan ide yaitu dengan trik menggoda harimau. Siapapun yang terjerat duluan, ia akan menang. Tapi Madam Ho menolak dengan alasan bahwa John bukan Superman yang bisa melawan jenderal dengan mudah. Calvin mendukung ide John dan menurutnya tim satuan harus berani bergerak cepat untuk melumpuhkan jenderal. Milton Kos selaku pimpinan kemudian mempertimbangkan ide tersebut. Ia pun menerima ide John asalkan John tetap berada di Hong Kong karena kemungkinan besar jenderal juga mengincar John untuk balas dendam. 今次將軍想讓你出嚟，好明顯想報復，所以今次 operation 要喺香港，冇問題啦嘛，係咁。 Singkat cerita, pada keesokan harinya, Milton Kho mengawasi situasi dari balik ruangan CCTV. Ia melihat John yang berjalan di tengah kerumunan. Maka ia pun marah lalu memerintah John untuk tidak mengacaukan rencananya. Tapi John terlalu keras kepala sehingga Milton Kho terpaksa harus turun tangan untuk melindungi Chok. Setelah Kho pergi, Calvin pun datang mengambil alih kendali di ruang pengawas. Calvin memerintahkan Jack untuk melihat suatu daerah yang membentuk bidak catur. Jack kemudian paham bahwa jenderal akan membunuh Chok sesuai posisi tersebut. Ia pun segera menghubungi Milton Kho, sedangkan Calvin menelpon John untuk memberitahukannya bahwa jenderal telah mengubah rutenya. 而家改路線，可能以後冇人捉到佢。人命攸關喎。 John pun segera bergegas pergi. Tapi belum sempat menjauh dari lokasi, serangan adu peluru pun sudah dimulai. John lalu menaiki kendaraan sendirian diikuti oleh Chok dari belakang. Karena banyaknya serangan, mereka pun terjatuh lalu John mengambil senjatanya kemudian bersembunyi. Sedangkan Chok berhasil ditangkap oleh jenderal. Sang jenderal kemudian menyapa John dan ternyata ia adalah kembaran jenderal yang memiliki wajah dan pemikiran yang sama, yaitu sama-sama suka membunuh. Tapi tiba-tiba seseorang muncul dari belakang. Ia adalah Milton Kho yang menyerang jenderal tanpa aba-aba. John berusaha menyelamatkan Kho dan Chok, tetapi jenderal lebih dulu mengaktifkan peledak sehingga ketiga orang itu pun tewas bersamaan. Scene kemudian berpindah di mana berita terkini menampilkan ditutupnya kasus jenderal dan kembarannya. Walaupun berhasil menumpas dua saudara psikopat, Milton Kho menjadi salah satu korban yang meninggal. John memberikan penghormatan terakhir pada Interpol Kho. Setelah kejadian ini, John mendapat informasi dari Jack tentang Calvin. Informasi itu membuatnya semakin curiga pada Calvin. John lalu meminta bantuan Sue untuk memeriksa data perawatan Calvin. Sue menemukan fakta bahwa Calvin mendapatkan organ hati dari pasar gelap. Sue curiga bahwa hati Calvin adalah kepunyaan jenderal. Sue lalu menunjukkan catatan rehabilitasi Calvin di mana ia sering dilarikan ke rumah sakit jiwa karena cenderung melakukan kekerasan. Calvin bahkan hampir membunuh istrinya sendiri ketika sedang tidur. Scene pun berpindah di mana menampilkan John yang diam-diam masuk ke rumah Calvin. Sedangkan di sisi lain, Calvin yang sudah pergi tiba-tiba kembali lagi karena barangnya yang tertinggal. John hampir saja ketahuan karena Calvin merasa curiga melihat tirai jendelanya yang terbuka. Untungnya Calvin tak ambil pusing dengan hal tersebut. Di sisi lain, ternyata benar bahwa Calvin menerima organ hati milik jenderal. Ia bahkan sebelumnya bekerja sama dengan kembaran jenderal dalam melakukan pembunuhan. 食咁多煙，遲早害死你。我而家唔得閒。壞咗嘅器官唔留得，會拖累全身。 Calvin kemudian menemui Sharon untuk memberitahunya bahwa John lah yang telah membunuh jenderal dan kembarannya. Sharon yang merasa sakit hati lalu merencanakan balas dendam. Scene kembali berpindah pada John yang menerima pesan dari Sharon untuk menemuinya di rumah. Sesampainya John di sana, Sharon memberikan minuman lalu menceritakan awal mula pertemuannya dengan jenderal. 喺海邊嘅咖啡屋，佢教我捉棋，我整咗好多唔同嘅
佢向我求婚。 John yang telah meminum minuman itu kemudian menjadi pingsan, lalu Sharon mengambil pisau untuk membunuh John. Tapi ternyata John masih sadar sedangkan Sharonlah yang tertusuk pisau. Lalu datanglah tim kepolisian memergoki John sebagai tersangka utama. Di sisi lain, ternyata Calvin mencari keberadaan istri dan anaknya yang tiba-tiba menghilang. 我知道你最好嘅。嗱，只要你開心，爹哋做乜都冇所謂嘅。發咗咩事？我估㗎咋，因為之前有個阿 Sir 揾過佢哋。 Ia kemudian pergi menemui John yang ditahan di penjara untuk menanyakan di mana istrinya berada. John berkata bahwa ia hanya memberitahukan istri Calvin bahwa Calvin mewarisi kebrutalan jenderal. Walaupun sama-sama mendapat donor organ dari jenderal, John mengaku bahwa ia tidak pernah ingin membunuh. Namun Calvin menuduh John telah membunuh Sharon. Calvin kemudian menantang John untuk tanding. Setelah kepergian Calvin, John memikirkan teka-teki yang ia lihat di jendela rumah Calvin, lalu menyangkut pautkannya dengan bidak catur. Berdasarkan pengamatannya, kemungkinan besar Calvin akan melakukan pembunuhan massal dengan meledakkan gedung besar di pertengahan kota. John lalu berteriak meminta bantuan. Ia kemudian mendapat penanganan lalu diantar menggunakan ambulans. John justru memanfaatkan kelemahan petugas medis lalu menghajar para petugas kemudian pergi ke tempat Calvin. Sedangkan di sisi lain, incaran Calvin selanjutnya yang bernama Dr. King sedang merayakan pesta menyambut tahun baru. Kembali ke John, di mana John kini berhasil melarikan diri. Namun dirinya menjadi buronan polisi yang tampil di layar televisi Calvin. Tak lama kemudian, John kini berdiri di hadapannya. Lalu Calvin memberi pilihan pada John, yaitu menyelamatkan 100.000 orang atau istrinya yang disekap di dalam ruangan. Para polisi juga mulai berdatangan, tapi Calvin tetap santai karena ia mengira polisi datang untuk menangkap John dan bukan dirinya. John tampak bingung harus menentukan pilihan yang mana. 有好多人好怕選擇，係因為當選擇嘅時候，一個係壞人，一個係你愛嘅人。嗱，你揀一個。 Sedangkan di sisi lain terlihat Madam Ho dan Jack yang berusaha menjinakkan dua bom tersebut secara bersamaan. Namun Jack yang jenius pun tak mampu menghentikannya dalam waktu yang singkat. John akhirnya menyerah dan ia memilih untuk menyelamatkan sang istri. Diam-diam ia mengirimkan isyarat pada tim satuan yang untungnya dapat dipahami oleh Jack. Tirai jendela kemudian tertutup. John lalu mengancam Calvin untuk menghentikan bom di ruangan Sue. Calvin pun menurut, kemudian John menekan tombol ledakan pada monitor Calvin. Dan terjadilah ledakan di gedung yang besar.哇！ Calvin merasa sangat senang dan ia menatap tayangan dari televisinya yang memperlihatkan gedung besar itu hancur terbakar. Di tengah kesenangan Calvin, John berusaha menahan senyuman karena ketika tirai dibuka, maka terlihatlah bahwa tak ada ledakan ataupun gedung yang hancur. Yang ada hanyalah kemeriahan perayaan pesta tahun baru. Scene kemudian berpindah beberapa menit sebelumnya. Tepat ketika John mengirimkan isyarat pada Jack, ia dan tim lainnya mengikuti perintah John yaitu memotong pengendali jarak jauh lalu menaruh video ledakan di layar televisi. Aksi kabur yang dilakukan John adalah bagian dari rencana. Sebelum dibawa ke penjara, Calvin menerima telepon video dari anaknya yang sedang berlibur di atas kapal. Ternyata tiket liburan itu adalah pemberian John. 喺度，爹哋喺度，你講。 Beberapa bulan kemudian, John dan Sue mengunjungi makam Sharon. Sedangkan Calvin mendekam di penjara untuk waktu yang lama. Dan film Heartful Arises pun selesai.
Gimana guys, film kita kali ini mind blowing banget nggak tuh? Silahkan kalian komen di bawah. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan film-film seru selanjutnya dari Mimin Kuwanteng. Sampai ketemu lagi di film-film selanjutnya dan berpikirlah positif, tak peduli seberapa keras hidupmu. Dadah.